Setiap orang punya impian untuk hidup bahagia bersama orang yang mereka cintai. Tapi kadang, cinta tak selalu berjalan seperti yang mereka harapkan. You Mary, seorang wanita yang sedang menyiapkan pernikahannya, percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi, tanpa dia sadari, cinta yang dia jaga justru perlahan mengkhianatinya. Would You Marry Me? Episode 1. Cerita dimulai saat You Mary sedang melakukan presentasi desain untuk festival kepiting biru. Namun, peserta yang semuanya adalah pria malah menertawakannya dengan kata-kata yang tidak pantas. You Mary yang marah dan tidak terima karena diperlakukan seperti itu, menolak untuk mengambil proyeknya dan meninggalkan ruangan itu. Setelah itu, Mary pergi ke Beauty Wedding Festival untuk mengambil cincin pernikahan yang dia pesan. Setelah itu, dia mengirim SMS pada pacarnya, "Kapan kau selesai?" Tapi, ternyata pacarnya malah sedang asik dengan wanita lain di kamar apartemen yang mereka sewa. Ya, pacarnya membawa wanita lain ke kamar apartemen yang akan ditempati bersama Mary saat mereka menikah. Ketika Mary datang ke apartemen untuk beres-beres, mereka sudah tidak ada di sana. Mary lalu menelpon ibunya untuk mengeluh kalau mertuanya ingin mengadakan pesta di hotel. Lalu saat sedang telepon, Mary tidak sengaja menginjak anting di kamar mereka. Mary, yang merasa tidak memiliki anting tersebut, langsung merasa ada yang tidak beres. Keesokan harinya, Mary menemui Woo-ju di kafe untuk mengakhiri hubungannya. Awalnya, Woo-ju masih mengelak, tapi Mary terus mengkonfrontasi hingga akhirnya Woo-ju mengaku. Namun, Woo-ju terus memohon agar Mary tidak meninggalkannya. Mary tidak bergeming. Dia berdiri untuk pergi dari sana. Namun, Woo-ju menahannya hingga akhirnya Mary berbalik dan menyiram segelas kopi ke wajah Woo-ju, sampai seluruh pengunjung kafe berbisik sambil menatap mereka. Sementara itu di tempat berbeda, Kim Woo-ju yang lain sedang di pesawat dalam perjalanan menuju Korea. Saat sampai Korea, Woo-ju menelpon neneknya dan berkata akan langsung ke Yangyang dan tidak mampir ke rumah dulu. Neneknya merasa kesal, namun hanya bisa mengiyakan perkataan Woo-ju. Sampai di Yangyang, Woo-ju menikmati harinya dengan makan seafood dan juga memancing. Sebulan kemudian, Mary dan Woo-ju keluar dari pengadilan setelah mengkonfirmasi niat perceraian mereka. Woo-ju menerima telepon Jenny di depan Mary. Mary yang kesal melirik ke arah Woo-ju, lalu mengingatkan Woo-ju untuk segera menyerahkan berkas perceraiannya. Woo-ju kemudian berlari sambil menelpon Jenny, hingga Mary tersenggol dan dia berteriak. Di dalam bis, Mary membatalkan semua hal yang telah dia pesan untuk pernikahannya. Kemudian, dia melanjutkan hari dengan bermain baseball koin. Pada saat itu, dia juga mengenang masa-masa saat dia bersama Woo-ju, hingga akhirnya dia menangis dengan kencangnya. Saat Mary sedang mendiskusikan desain produk dengan karyawannya, polisi datang. Takdir buruk datang lagi. Mary diberitahu bahwa dia menjadi korban penipuan properti. Uang depositnya hanya bisa kembali jika dia menuntut penipunya. Dia menelpon Woo-ju untuk minta bantuan, tapi Woo-ju malah mengabaikannya. Mary lalu pergi ke kafe tenda untuk minum. Saat Woo-ju akan pulang ke rumah, GPS-nya mengarahkan ke arah berbeda. Dalam jalan yang sempit, dia tidak sengaja menabrak Mary yang berjalan sempoyongan karena terlalu banyak minum. Mary tidak mau dibawa ke dokter, jadi Woo-ju meminta Mary menyimpan nomornya kalau sesuatu terjadi pada Mary. Saat Mary membaca nama Woo-ju di HP, dia langsung berbalik lalu memukul Woo-ju karena mengira dia adalah tunangannya. Masalah berlanjut saat Mary tidak sengaja menduduki pohon kaktus. Duri-duri kaktus itu menancap ke pantatnya hingga ia berteriak kesakitan.
Wuju yang baik hati lalu membawa Mary ke rumah sakit. Mary malu saat tahu suster-suster di sana membicarakannya. Ternyata, Wuju meminta tolong Jin Kyung untuk mengobati Mary. Saat selesai, Jin Kyung yang merupakan teman masa kecil Wuju meminta dia untuk mentraktirnya kopi. Namun, Wuju tidak bisa mengiyakan karena dia harus mengantar Mary pulang. Di perjalanan, Mary tidak bisa duduk karena bekas duri kaktus hingga menyebabkan dia mual. Mary minta Wuju untuk menepi sebentar. Tepat saat itu, matahari terbit. Mereka berdua menikmati pemandangan dari atas jembatan Hanggang. Saat melihat matahari terbit, Mary menyadari bahwa meski dunianya hancur, akan selalu ada jalan keluar. Sesampainya di rumah, Mary tertidur. Lalu, dia mendapat telepon yang mengatakan dia menang hadiah rumah. Dia bertanya-tanya, rumah apa? Lalu, dia ingat bahwa pada saat mengambil cincin nikah, dia sempat memasukkan kupon undian berhadiah rumah senilai 5 miliar. Dia menyiapkan persyaratan, lalu kaget saat ada syarat bukti pernikahan. Sedangkan dia bercerai dengan Wuju. Tapi, sesaat kemudian, dia ingat jika dia belum menyerahkan berkasnya. Jadi, secara sistem, dia masih terdaftar sebagai istri Wuju. Namun, setelah semua persyaratan lengkap, masalah lain terjadi. Pihak penyelenggara mengatakan bahwa Mary harus hadir dengan suaminya untuk penyerahan hadiah rumah. Mary menelpon Wuju untuk meminta bantuan, namun berakhir dengan diblokirnya nomor Mary oleh Wuju. Dalam kebuntuan itu, muncul satu orang di pikiran Mary, ya, Kim Wuju yang lain, yang baik hati. Mary yakin pihak penyelenggara tidak akan tahu jika dia membawa Wuju yang lain. Keesokan harinya, saat mereka bertemu di kafe, Mary bertanya kepada Wuju, "Apakah kamu sudah menikah?" Wuju menjawab belum. Lalu Mary lanjut bertanya, "Apakah kamu mau menjadi suamiku?" Wuju yang kaget langsung terdiam. Dari cinta yang hancur, terkadang muncul keberanian baru. Dan mungkin dari pernikahan yang tidak nyata, cinta sejati justru mulai tumbuh.